Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-19 dari 75 topik. Pengertian gugatan, syarat menggugat, siapa dapat menggugat dan digugat, bentuk, syarat, dan tempat gugatan diajukan, bagian kelima. Petitum atau tuntutan. Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam artian tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang terang dan pasti menyebut satu persatu pada akhir gugatan tentang hal-hal menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat oleh hakim di dalam putusannya. Dengan perkataan lain, petitum berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan atau ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kedua belah pihak. Ada beberapa istilah yang sama maknanya dengan petitum, seperti misalnya petita, atau petori, maupun concusum. Akan tetapi, istilah yang baku dan paling sering dipergunakan dalam praktik peradilan adalah petitum atau pokok tuntutan. Bentuk petitum. Macam-macam bentuk petitum sebagai berikut. 1. Bentuk tunggal. Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidiar atau subsidiari. Perlu diingat, bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono atau mohon keadilan saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu sesuai dengan yang dikehendaki penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan. Dengan perkataan lain, apa yang dituntut oleh penggugat di dalam petitum harus ada dasarnya di dalam fundamentum petendi atau dalil penggugat. Petitum yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau ex aequo et bono saja dikatakan 1. Tidak memenuhi syarat formil dan material. 2. Akibat hukumnya, gugatan dianggap mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, atau niet onafhankelijk verklaard. 2. Bentuk alternatif. Petitum gugatan yang berbentuk alternatif dapat diklasifikasi berikut ini. A. Petitum primair dan subsidiar sama-sama dirinci. Baik petitum primair maupun subsidiar sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1 dan 2 petitum primair, penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang yang menjadi sengketa kepadanya diikuti dengan tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 petitum subsidiar penggugat minta dinyatakan sebagai orang yang berhak atau pemilik barang, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang. Pada contoh ini dapat dilihat perbedaan pokok tuntutan pada primair, menghukum tergugat menyerahkan barang, sedangkan pada petitum subsidiar meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar harga barang. Penerapan yang ditegakkan menghadapi petitum primair dan subsidiar yang masing-masing dirinci satu persatu. 1. Mutlak diterapkan secara alternatif. 2. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan harus memilih apakah petitum primair atau subsidiar yang hendak dikabulkan. 3. Dengan demikian, hakim dalam menghadapi gugatan yang mengandung petitum primair dan subsidiar tidak boleh mencampur adukan dengan cara mengambil sebagian dari petitum primair dan sebagian dari subsidiar. B. Petitum primair diikuti dengan petitum subsidiar berbentuk kompositur atau ex aequo et bono atau mohon keadilan. Dalam hal ini sifat alternatifnya tidak mutlak atau tidak absolut. Hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primair dan mengesampingkan petitum ex aequo et bono atau petitum subsidiar, bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum subsidiar, dengan syarat, 1. Harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan, atau appropriateness, dan 2. Kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan. Berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat, supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, di bawah ini dikemukakan secara singkat berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara. 1. Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, adalah petitum yang tidak memenuhi syarat. Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik, pasti, menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu dapat dinyatakan obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Demikian ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung, antara lain menyatakan petitum gugatan yang hanya meminta supaya a. menetapkan hak penggugat atas tanah, dan b. menghukum tergugat supaya bertindak atas tempat tersebut,
dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak di atas tempat tersebut, dianggap merupakan petitum gugatan yang tidak jelas tentang apa yang diminta. Akibatnya, gugatan dinyatakan mengandung cacat formil dalam bentuk obscure libel. Barangkali ada yang berpendapat putusan Mahkamah Agung itu dianggap terlampau keras. Karena jika dicermati lebih teliti, ada hal-hal yang diminta meskipun samar-samar, yaitu meminta agar penggugat ditetapkan atau dinyatakan berhak atas tanah terperkara, yang diikuti dengan permintaan agar tergugat menyerahkan tanah itu kepadanya. Namun, terlepas dari itu, agar gugatan tidak terjebak ke arah cacat formil obscure libel, dituntut rumusan petitum yang terang dan spesifik, atau pasti, meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan. Hal yang sama terjadi dalam putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, sebab petitum hanya meminta agar dinyatakan sah semua putusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak menyebutkan putusan yang mana, serta juga meminta agar semua perbuatan tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap penggugat tanpa menyebutkan perbuatan yang mana yang dimaksud. 2. Di dalam petitum dituntut agar tergugat dihukum membayar ganti rugi, tetapi tidak dirinci dalam gugatan, tidak memenuhi syarat. Sebagai pedoman atas ketentuan ini, antara lain dapat dibaca dalam salah satu putusan Mahkamah Agung. Putusan tersebut bertitik tolak dari tuntutan ganti rugi hasil tanah, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diminta dalam petitum tidak dirinci dalam gugatan, dan juga tidak dibuktikan penggugat dalam persidangan. Sekiranya penggugat dapat membuktikan dalam persidangan, kelalaian merinci dalam gugatan masih mungkin ditolerir, bertitik tolak dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 3. Petitum yang bersifat negatif tidak dapat dikabulkan. Petitum yang meminta agar peradilan menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan. Demikian penegasan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. 4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, tidak memenuhi syarat gugatan. Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur dengan akibat dapat diputus tidak dapat diterima. Dalam putusannya Mahkamah Agung menentukan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscure libel, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Itulah topik ke-19 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.